bergabung ke kelas yang kita buat. Sedangkan buat kelas itu untuk kita guru untuk buat kelas. Jadi kita pilihannya ke buat kelas. Ya, kita pilih buat kelas. Nah, setelah itu ya ada notifikasi ini, kita conteng saja. Kita klik saja, saya telah membaca dan sekian-sekian. Setelah itu kita klik lanjutkan. Nah, setelah lanjutkan, muncul di sini ada nama kelas, bagian, mata pelajaran, dan ruang. Nah, untuk nama kelas ini, kita tulis nama kelas kita. Saya punya ini untuk memudahkan anak-anak untuk ketika mereka bergabung, mereka tahu ini mata pelajaran apa, sehingga saya beri nama mata pelajarannya. Misalnya di sini adalah kimia MIPA B1. Kasih kode demikian karena kami di sini menggunakan SKS semester 1 ya. Sehingga saya memberi namanya demikian. Di sini saya tambahkan lagi MIPA karena ada yang kimia lintas minat. Nah, sehingga di sini saya beri nama kimia MIPA B1B itu kelas B dan 1 semester 1. Nah, kemudian di bagian ini kita memberikan keterangan. Memberikan keterangan di sini bisa juga berkaitan dengan keterangan kelas kita. Di sini saya memberinya dengan semester 1 MIPA B. Kemudian di mata pelajaran ini saya tulis kimia supaya tidak membingungkan mereka. Kalau guru ada 2-3 orang, saya beri tanda kurung, tulis nama gurunya, guru yang mengajar. Ya. Kemudian ruang ini bisa tulis satu saja, tidak apa-apa. Ini maksudnya kalau kelas yang besar, kita bisa bagi 2 ruang. Ya, bisa bagi 2 bagian. Nah, tapi kalau sedikit ya tulis 1 atau 2 tidak apa-apa. Kemudian kita klik buat. Oke. Nah, setelah itu kelasnya sudah jadi seperti ini. Kemudian di sini ada muncul tulisan kimia MIPA B1 1 MIPA B. Di sini ada tulisan kode kelas. Nah, muncul kode kelas ini kalau terlalu kecil, di samping kode kelas ada huruf angka sebagian itu, di samping ada tanggal segi 4 ini kita klik tampilkan. Nah, ini akan muncul kode kelas ini. Kode inilah kita copy, kita kirimkan saja di WA atau email anak-anak untuk mereka bergabung ke kelas kita. Nah, jadi seperti di awal tadi, kita sebagai guru buat kelas, sedangkan anak-anak atau siswa gabung ke kelas. Jadi ketika gabung ke kelas akan diminta kode ini. Nah, kode ini yang kita akan berikan, kita blok, kita copy, tinggal kirim saja ke WA untuk berikan ke anak-anak. Nah, baik, sebelum saya lanjut sampai di sini bagaimana? Atau mungkin ada yang tertinggal? Baik, itu kalau begitu saya konfirmasi dulu apa terlalu cepat atau bagaimana? Oke, baik. Kelas kita sudah tampil seperti ini. Ini kelas ini. Kalau kita masih mau tambah lagi kelas, ya tinggal kita ke kiri atas, garis 3 ini, kita klik kelas. Nah, kita klik kelas, kembali lagi ke kanan atas, ya tanda tambah tadi, tinggal kita klik tambahkan buat kelas. Klik lagi, kita atur lagi, ya bagiannya keterangan-keterangan seperti yang kita isi tadi. Nah, baik, lanjut. Bagaimana kita lihat di kelas ini salah satu, misalnya kimia MIPA 1. Nah, kelas kita ini, oh ya, saya ambil yang kosong saja. Kebetulan ini saya sudah isi. MIPA B1. Nah, ini kosong, masih belum di kelas ini.
Nah, di sini Bapak Ibu, tolong lihat di bagian atas ini ada 4 menu di sini. Ada forum, ada tugas kelas, ada anggota, ada nilai. Nah, apa maksudnya dari menu-menu ini? Forum, forum inilah sebagai tempat komunikasi antara guru dengan peserta didik. Nah, ini yang di forum ini. Sehingga di sini bisa terjadi diskusi, chattingan, segala macam terjadinya di forum. Nah, sehingga di forum ini kita memberikan informasi yang jelas sehingga bisa dipahami anak. Nah, bagaimana cara kita menulisnya? Di bawah kelas kita ini ada bagikan sesuatu dengan kelas Anda. Kita klik. Nah, kita klik. Di sini ada untuk kelas. Nah, muncul kelas yang kita buat tadi. Kemudian untuk siswa, semua siswa. Ini kebetulan belum ada anggotanya, maka di sini tidak ada anggotanya. Tapi kalau kelas yang sudah ada anggotanya nanti muncul. Oh ya, maaf. Lele, jadi saya kembalikan sini. Nah, kemudian bagikan dengan kelas. Disinilah kita tulis informasi yang mau kita bagikan tadi. Sabar sebentar Bapak Ibu, saya copy saja dari yang saya sudah tulis sebelumnya. Nah, setelah kita ketik informasinya ini, bagi kelas-kelas yang paralel, kalau misalnya semester 1 semuanya atau semester 3 semuanya, atau kelas 10 semuanya atau kelas 11. Mohon maaf, saya selalu menggunakan kata semester. Kelas 10 semuanya atau kelas 11 semuanya, kalau kelasnya paralel dan materinya sama, kita bisa klik di sini tinggal contreng. B1 berarti ya dengan A1 misalnya, kita tinggal contreng kelasnya, sehingga informasi yang kita tulis di sini kita tidak perlu tulis ulang lagi, tapi kita tulisnya satu kali. Atau misalnya di hari yang sama kita lesnya di kelas yang paralel, nah, itu bisa kita samakan. Ya, tinggal kita lihat saja di kelas kita ini, kelas paralelnya yang mana-mana di hari yang sama, sehingga informasi yang kita tulis ini paling tidak isinya sama. Nah, setelah kita tulis semua, sekarang kita mau tambahkan sumber belajarnya. Sumber belajarnya ini bisa berupa bahan ajar yang kita buat atau modul, bisa juga berupa video-video pembelajaran, dan seterusnya. Nah, sehingga untuk tambahkan bahan ajar itu kita klik di tanda tambahkan. Di sini ada muncul Google Drive, ada muncul link, ada muncul file, ada muncul YouTube. Nah, jadi kalau materi kita sudah simpan di Google Drive, kita pilihnya Google Drive. Nah, tinggal kita pilih materi kita yang mana yang kita simpan tadi. Nah, dari saya, tinggal kita cari materi-materi kita yang kita simpan tadi. Nah, ini yang mana? Misalnya, ya kelas 11. Nah, lihat di sini misalnya UKBM hidrokarbon. Nah, di dalam ini, mohon maaf di sini saya belum mengisinya. Ya, intinya kita cari di folder-folder atau file-file yang kita simpan di Google Drive, di mana yang kita simpan materinya. Ya, atau misalnya ini PowerPoint kimia, e-book ini, kita tinggal pilih file kita tadi, kita klik sisipkan. Saya ulangi, ya saya tutup dulu, saya ulangi Bapak Ibu. Nah, dari tambahkan ke Google Drive, nah, kemudian kita ke drive saya. Nah, setelah itu kita pilih kira-kira filenya ada di lokasi mana, itu kita yang tahu. Tinggal kita klik filenya, kita pilih sisipkan. Oke, sudah. Kemudian selain bahan ini saya anggap sebagai bahan ajarnya. Selain bahan ajar ini ada Google Drive. Bagaimana bahan
ajar yang tidak ada di Google Drive, tapi ada di komputer kita. Nah, itu berarti kita klik file. Kita kliknya file, kemudian upload. Kita pilih upload ini, masuk ke, kita klik browser, masuk ke ya direktori mana yang kita simpan file yang kita upload. Ya, misalnya di sini ada contoh LK. Nah, ini file kita, bahan ajar kita yang atau modul kita yang kita mau upload. Kita klik. Nah, open. Ya, sudah masuk. Nah, kemudian yang berikut, ternyata materi itu ada juga dalam saya ambil dari YouTube. Nah, YouTube ini ada dua model. Ya, bisa juga kita klik langsung di YouTube. Ya, kemudian kita ketik, tempelkan URL-nya. URL-nya atau linknya ini kita sudah siapkan. Ini kita buka YouTube-nya. Misalnya video, ya bahan ajar ini yang saya mau sisipkan. Ya, bertinggal saya bisa copy dari sini, atau bisa juga di sini tinggal kita klik kanan, salin URL video. Ya, kita klik kanan, salin URL video, kita klik. Kita kembali lagi ke Classroom. ya, kita kembali lagi ke sini, tempelkan URL-nya. Ya, ditempelkan URL-nya, kita tambahkan. Ya, atau bisa juga kita klik link, nah, tinggal kita paste URL tadi, kita tambahkan link. Nah, ini juga bisa. Kalau sumber-sumbernya sudah selesai, kita tinggal klik posting. Ya, kita tinggal klik posting. Nah, ini sudah tampil di anak-anak. Kemudian ada informasi yang mungkin kita lupa. Ada informasi-informasi yang kita lupa tulis di sini. Bisa juga kita ke kanan atas titik 3 ini, kita klik edit lagi. Atau bisa juga supaya terjadi diskusi, di bagian bawah ini ada tambahkan komentar kelas. Nah, jadi kita bisa komentar. Ya, misalnya silakan simak materi pada video. Nah, tinggal enter. Ya, di sini ya nanti modelnya seperti yang ada pada media sosial, Facebook dan seterusnya. Ini kita bisa balas, bisa saling komentar, kita komentar ke orang mana yang kita mau tuju, itu bisa terjadi di sini. Disinilah terjadi diskusi. Sebelum kita lanjut ke menu tugas kelas, bagaimana sampai di sini? Pas Pak Elisius. Oke, saya lanjut ya. Lanjut. Oke, ini untuk menu forum. Kita lanjut ke yang berikut adalah tugas kelas. Nah, tugas kelas, menu yang kedua tugas kelas. Ya, kita klik. Nah, nanti tampilan awalnya kurang lebih seperti ini. Nah, tugas kelas inilah yang soal-soal yang kita mau minta anak-anak kerja segala macam, kumpulkan. Nah, itu yang di tugas kelas ini. Sehingga di sini ya keterangannya seperti ini bisa dibaca. Kemudian kita tinggal klik saja buat. Ya, kita buat ini tergantung jenisnya yang kita mau berikan itu apa. Apakah tugas saja, tugas dalam bentuk kuis, pertanyaan, atau materi dulu apa, ya tinggal kita pilih di sini, pilih salah satu. Kemudian tugas ini kita hubungkan dengan materi yang di depan yang kita kasih tadi, berikan tadi. Jadi kalau misalnya 1 KD, satu tugas saja, apa-apa kita tinggal pilih di sini salah satu. Tapi kalau 1 KD itu misalnya ada 2 tugas, ya sebaiknya kita pilih topik. Ya, klik 2 tugas, ada topik di bawah. Topik. Ya, misalnya topik di sini
kimia karbon atau senyawa karbon. Kimia karbon juga. Kimia karbon misalnya. Atau lebih bagusnya ya kita tulis KD 3.1 senyawa karbon misalnya. Nah, sudah. Kemudian kita mau di sini ada 2. Nah, kita klik lagi di buat kelas. Ya, kita tugas ini. Kita klik tugas. Kita klik tugas. Kemudian judul tugasnya ini apa? Ya, judul tugasnya ini yang kita berikan. Kemudian petunjuknya. Petunjuknya ini sama dengan suruhan. Ya, jadi misalnya kalau sudah ada di LK, tinggal kita copy saja LK, judul LK-nya di sini, dengan suruhannya buat apa kita masukkan di sini. Itu informasi untuk yang kita minta buat. Tetapi kita punya kan ada kadang-kadang ada gambar apa segala macam, sehingga lebih bagusnya itu adalah kita sudah buat dalam bentuk file, kita sudah ketik siapkan, convert ke PDF. Ya, saya sarankan convert ke PDF. Tujuannya ketika mereka buka tidak hambur ke sana kemari, ya tetap rapi, jadi tidak tergeser ke sana kemari. Itu lebih bagus. Sehingga di sini tinggal tambahkan. Setelah informasinya ini kita tulis, judul ini judul materinya, ya misalnya di sini mengamati bahan bakar. Mengamati bahan bakar misalnya. Ya, suruhannya, ya informasi misalnya kita minta mereka amati bahan bakar itu di mana, di rumah atau bagaimana, atau buatnya begini, informasi yang kita berikan. Kemudian tambahkan ini, kita bisa tambahkan LK yang kita sudah buat tadi. LK yang kita sudah buat ini, kita tinggal klik file, kita upload dari directory yang mana yang kita sudah buat tadi, misalnya ini. Ya. Oke, kita upload filenya, sudah masuk informasi kita tulis, filenya sudah masuk. Maka sekarang kita kembali ke kanan atas, ya, ke sebelah kanan ini. Kita lihat di sini ada untuk. Nah, untuk, ya, sama seperti sebelumnya, kita bisa lihat, ya, kalau kelasnya paralel, ya bisa contreng. Bisa berikan tanda contreng di sini. Kemudian untuk semua siswa. Dan juga, kalau kita mau berikan tugasnya itu masing-masing, satu kelas misalnya kita bisa bagi kelompok, ya. Bisa juga kita buat judulnya ini, petunjuknya itu bagaimana, kelasnya ini, kemudian peserta didiknya ini kita pilih, misalnya ini topik di sini kita sesuaikan, judulnya di sini apa, siswanya siapa-siapa saja, tinggal kita pilih, semua siswa ini kita hilangkan, kita pilih nama siswanya, kita contoh nama siswanya, kebetulan di sini nama siswanya belum ada, ya sehingga masih kosong. Kita contreng nama siswa sesuai dengan kelompok yang kita berikan. Setelah itu poinnya, kemudian tanggalnya ini. Tanggal ini maksudnya tugas yang kita berikan ini apakah ada batas waktunya atau tidak. Kalau tidak ada batas waktu, ya waktu ini tidak perlu disetel. Kalau ada batas waktunya, ya kita setel. Ya misalnya 1 minggu kemudian, ini kegiatan KBM-nya tanggal 20, kumpulnya di tanggal 27. Kita klik tanggal 27, waktunya ini kita setel, tinggal ya misalnya otomatisnya 23.59, tapi kita mau misalnya jam 5 sore sudah selesai semuanya. Berarti kita di sini jadi 17.00. Nah, kemudian topik ini ya kita pilih sesuai topik yang kita buat di depan tadi. Kalau misalnya dia ini satu saja, ya itu tidak perlu masuk ke topik.
kan tinggal saja judulnya ini sudah menggambarkan. Tapi kalau topik yang sama, tugasnya dua, ya bila perlu kita gabungkan dalam topik. Nah, ini. Kemudian, nah di sini ada rubrik. Nah, rubrik ini bisa poin-poin penilaian, bisa buat, bisa juga tidak. Kemudian kalau sudah lengkap semua, kita klik tugaskan. Ya, kita klikkan. Nah, nanti di sini materi yang mengamati bahan tadi, topiknya senyawa karbon. Dia ada di sini. Ya, kalau misalnya buat lagi tugas yang berikut nanti di sebelah bawah senyawa karbon. Kita buat lagi tugas yang baru, sama klik lagi, buat lagi kuis misalnya. Di sini kita mau habis KBM langsung kuis. Ya, misalnya untuk mau menguji kemampuan apakah pembelajaran hari ini kita pahami atau mengerti atau tidak. Kita langsung buat kuis. Ya, tinggal kita klik di sini, beri judul, petunjuknya. Nah, di sini kan blank quiz. Ya, tinggal kita klik masuk ke Google Form seperti yang Pak Mat jelaskan tadi. Jadi di sini saya tidak apa namanya jelaskan lagi. Ya, ini sudah sama seperti yang sebelumnya. Misalnya di sini quiz KJ 3.2 bahan bakar minyak. Oh ya, mohon maaf, ini kelasnya 10, tapi saya ingatnya kelas 11. Apa deh? Karena yang ada tadi. Ya, kakak. Buat kuis. Oke. Saya ulang ya. Ya. Nah, di sini ya. Baik. Nah, kita mau buat lagi tugas yang berikut untuk habis KBM. Tujuan habis KBM kita buat untuk kuis. Nah, kita klik buat. Tugas kuis. Ya, tugas kuis ini kita klik. Nah, muncul judul petunjuknya. Biasa seperti sebelumnya tadi. Ya. Di sini bisa kita atur dulu di sini duluan. Itu juga kita atur dulu kelasnya, siswanya, tanggalnya, ini bisa kita atur dulu. Nah, misalnya di sini pertemuannya hari Senin tanggal 20 dengan tanggal 22. Di tanggal 22 ini saya rencanakan mau buat kuis. Nah, kita klik tanggal 22, tinggal waktunya kita sesuaikan dengan kegiatan kita. Ya, boleh topik ini tidak ada topik, jadi dibiarkan saja. Nah, setelah ini sudah disetel, kita mau ke buat soalnya tadi. Ya, kita tinggal klik di sini ada blank quiz. Ini kita klik di sini, dia akan masuk ke Google Formulir. Ya, Google Formulir. Nah, kita masuk Google Formulir, tinggal kita lengkapi segala macamnya. Ini materinya sudah dijelaskan Pak Mat tadi, jadi saya tidak mengulang kembali yang ini. Ya, mohon maaf ya, karena kita masih ada 2 menu di depan sana. Ya. Oke, sudah ya. Oke, ini sudah. Kalau sudah semua kita simpan, tinggal saya di sini. Ya, ini belum ada judul sehingga tidak bisa. Misalnya di sini kuis AD 3.2 bahan bakar minyak. Oke, di sini tinggal kita klik tugaskan. Oke, ini sudah. Ini yang satu topik ada, kalau yang di sini ya terpisah dengan yang di bawah. Nah, sehingga kunci utamanya itu di judulnya itu harus kita tulis yang
jelas mungkin. Baik, untuk tempat ini bagaimana? Halo Bapak Ibu. Untuk Ya menu yang sudah, kedua, saya sampai tugas. di blank quiz selanjutnya karena harus penampungan dan pemat. Oke, baik. Oke, kita lanjut ke yang berikut. Menu yang berikut, anggota. Nah, anggota ini siswa-siswa kita, guru. Ini guru juga kita bisa tambahkan lagi. Siswa-siswa kita yang mendaftar itu nama-namanya akan tampil di sini. Ya, kemudian yang berikut, ya, akan dinilai. Baik, untuk dua ini saya langsung ke kelas yang berikut. Ya, MIPA B5 ini kelas saya selama pandemi COVID kemarin. Ya, sehingga di sini sudah ada tampilannya. Ya, materi-materi segala macamnya sudah ada. Di sini kita langsung ke anggota. Ya, anggota kelas ya ini. Ini nama-nama anaknya. Kemudian untuk nama-nama anak ini ya, biasanya muncul aneh-aneh. Ya, tapi saya punya anak-anak ini syukur saya kenal mereka sehingga nama aneh pun saya masih bisa ingat. Nah, sehingga saya ya dengan pengalaman ini saya usulkan kalau bisa kita himbau ke mereka untuk ketika buat akun Gmail itu perlu ke pengaturan akun Gmail rubah nama mereka. Ya, rubah nama misalnya ini Anda da Silva, paling tidak dia bisa dengan nama lengkap. Nah, itu bisa. Nah, itu nanti saja. Kemudian di sini dari nama-nama mereka anggota ini kita juga bisa klik nama mereka. Kita bisa untuk perhatikan tugas-tugas yang kita berikan ini, apakah mereka sudah kumpul atau belum. Nah, kita klik nama mereka ini nanti muncul di sini. Diserahkan, ya tidak ada. Nah, kalau yang belum, itu biasanya tulisan di sini ditugaskan. Nah, tulisan di sini ditugaskan. Tapi kalau mereka sudah mengumpulkan, keterangannya diserahkan. Kalau misalnya mereka kumpulkan ini dalam bentuk file, ya saya ambil contoh misalnya ini uji kemampuan ini dalam bentuk file, nanti lampiran-lampiran di sini muncul. Ya kita bisa klik lihat detailnya, ya lampiran-lampiran di sini muncul. Ini untuk anak Aldora Bareta. Nah ini dia punya ini muncul. Kebetulan di sini sudah diberi nilainya sekian. Nah, kemudian untuk mau bagaimana kita mau lihat hasil kerjanya dia yang dia sudah kirim ini. Ya. Ini bagaimana caranya? Kita klik saja di lampiran yang dia sudah berikan ini. Ya, kita klik, nanti muncul. Ya, di sini penyelesaian anaknya. Nah, kemudian di sini ya ada nama, ada tanda tangan. Ini sebenarnya trik dari saya supaya mereka jangan ya anak juga lebih pintar dari kita biasanya. Biasanya satu file seperti ini mereka bawa kirim, sudah. Oh, tanya ya, saya sudah lampirkan Pak. Nah, sehingga di sini ya saya minta mereka tulis nama lengkap, kelas, nomor absen dengan nama tanda tangan. Nah, sehingga saya bisa cross check betul tidak ini hasil pekerjaan anak ini. Kemudian filenya ini juga saya minta saya tulis di petunjuknya, minta mereka tulis ya kode-kodenya ini. Ini saya sudah tulis di petunjuknya, minta untuk mereka mengerjakan ini. Bagaimana kita mau mengoreksi mereka punya pekerjaan ini? Ya, bisa dengan laptop atau di HP juga bisa, tapi kita lebih bagus, kalau di HP lebih bagusnya itu kita install aplikasinya. Hanya kalau memori RAM kita kecil ya pasti agak berat juga, tapi kalau RAM besar ya silakan install aplikasinya lebih bagus lagi. Itu di sini kita bisa coret-coret. Nah, kemudian kita klik kembalikan. Nah, misalnya saya memberi keterangan di sini, oh, rumus di sini periksa-periksa ternyata rumus di sini salah. Saya tinggal klik, klik di sini, klik di sini saya tarik, kayak semacam terblok ini. Nah, di sini muncul. Ya, pengakses lihat saja di sini. Kita bisa berikan keterangan untuk anak tersebut. Anak tersebut kita bisa berikan keterangan misalnya penggunaan
rumusnya masih keliru. Nah, kita bisa klik komentar. Ya. Atau bisa juga selain di sini, ini lebih bagusnya langsung diberikan tanda seperti ini. Atau misalnya kita lihat secara keseluruhan belum sesuai dengan yang diminta, bisa juga kita tulis komentar di sini. Nah, misalnya filenya tertukar,